Baik, saudaraku mendengar Pusat FM dan pemirsa MTA TV di mana Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang saat ini masih tetap siap bersama kami dalam program Ustadz Menjawab. Dan silakan kembali untuk Anda yang bergabung di telepon 0271 661 749 dan di SMS 08139389.000. Baik, kita coba sapa yang ada di SMS Ustadz. Coba kita bacakan dari Bu Puji yang ada di Gorontalo. Di kampung saya, kalau dicari orang miskin seperti kategori dalam hadis sepertinya tidak ada. Kalau akan membayar fidyah bagaimana Ustadz? Dan saya ingin sekali pengajian MTA nyampe di tempat saya. Mohon solusinya saja. Ya. Jadi pengertian miskin ya, itu adalah orang yang tidak mencukupi dari kebutuhan pokok hidupnya sehari-hari. Gambarannya misalkan kebutuhan pokoknya itu sehari misalkan 20.000. Kalau dia itu pemasukannya misalkan 10.000, berarti dia masuk pada kategori miskin begitu ya. Taruhlah dia mendapat 15.000, yaitu masuk kategori miskin itu. Jadi kalau memang kebutuhan hidupnya itu sehari ya, kalau tadi gambaran 20.000, tadi kurang dari kebutuhan pokoknya, itu namanya miskin gitu. Jadi ukurannya bisa berbeda-beda. Jadi tidak diukur dari punyanya apa, mungkin di tahun misalkan 70-an kalau orang punya TV itu jelas orang kaya, tapi sekarang tidak gitu ya. Orang punya TV itu hal yang biasa, orang punya HP hal yang biasa, bukan ukuran itu. Jadi ukurannya adalah orang fakir miskin itu yang kurang dari kebutuhan pokoknya gitu ya. Jadi gambaran tadi kalau kebutuhan pokoknya itu untuk dirinya dan keluarganya itu misalkan 20.000, kalau dia itu mendapatkan pendapatannya itu misalkan 15.000 ya masuk apa miskin. Dapatannya 10.000, membutuhnya 20.000 ya masuk miskin. Apalagi kalau kurang dari itu termasuk apa fakir miskin. Nah, demikian gambarannya itu. Lah kebutuhan pokok seorang itu bukan hanya makan saja, bukan hanya makan. Mungkin kalau hidupnya di kota, taruhlah seperti di Solo ini ya, di Solo rumahnya masih ngontrak begitu, untuk makan dan untuk yang lain-lain bisa juga banyak ya untuk lain-lain. Untuk kontraknya justru kadang lebih mahal daripada untuk makan. Kalau makan kira-kira bisa diirit lah, yang istilahnya itu watan warak itu mungkin bisa ya gitu, diirit bisa. Tapi kalau hidupnya seperti di kota, rumahnya ngontrak, itu untuk kebutuhan yang lain-lain mungkin lebih banyak daripada kebutuhan makannya itu. Kalau di saat zaman Nabi, jangan tidak seperti itu. Ya kira-kira kalau orang itu sudah cukup makannya pagi sore, ya kira-kira sudah cukup kebutuhan apa artinya sudah tidak ada masalah. So zaman sekarang ini itu kebutuhannya bukan hanya itu, bagaimana untuk dia itu untuk ya selain dari kebutuhan makan minum tadi, untuk sekolah anaknya, untuk apa bayar kontrakan mungkin gitu, untuk pajak listrik dan sebagainya begitu. Jadi gambarannya sebenarnya tadi itu, kalau kebutuhan pokoknya 20.000, kalau kurang dari itu yaitu masuk dalam apa fakir miskin lah begitu ya. Itulah gambarannya seperti itu ya. Tidak harus 20.000 tidak, tapi hanya sebagai contohnya begitu ya. Iya, baik, demikian ya, mudah-mudahan dapat dipahami untuk saudara kita tadi. Kemudian kita sapa kembali saya yang ada di SMS. Ustadz, saya mau tanya, apakah penyembelihan yang dikirim untuk yang menggali kubur itu halal apa tidak ini Ustadz? Dari Agok Blora begitu. Ya itu sebenarnya tidak ada hubungannya. Orang menggali kubur kerja gitu ya, kemudian dia itu dikirim apa makanan, tidak ada hubungannya itu ya. Jadi kalau memang mau dikasih lauk apa itu ikan atau bukan ikan tidak masalah. Kalau itu hanya apa sebagai apa namanya ya sebagai makanan lah itu ya. Itu sebagai makan dalam rangka karena yang gali kubur itu bekerja begitu ya. Bekerja kan tentu perlu apa ya makan minum gitu. Lain halnya kalau untuk sajen, nah ini lain. Wah untuk bedah bumi harus ada sajennya ingkung demikian. Nah itu kalau sajen itu termasuk yang uhilla li ghairillah begitu. Nah tadi maksudnya untuk sajen apa bukan? Tapi kalau untuk memberi makan itu tadi, istilah bahasa apa Jawanya di sini istilahnya untuk ingon lah begitu ya, itu ya. Untuk makannya orang yang menggali kubur itu ya apa? Itu termasuk yang halal. Tapi kalau untuk sajen termasuk yang uhilla li ghairillah alias yang haram begitu. Kembalinya pada tadi yang menyuguhkan tadi begitu. Iya, baik. Terima kasih demikian ya. Kemudian untuk selanjutnya kita coba sapa yang ada di telepon Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oh, tidak ada suaranya, Ustaz. Pada kemersek saja ini, barangkali. Bisa dicoba kembali untuk saudaraku yang ingin bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana ini? Dari Bapak Lukman Bapak Lukman di mana, Bapak? di Soyo. Mana itu, Bapak? Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seraya itu mana, Mbak? Soyo Jaten. Oh, Mbak Jaten, Walor ya, ya betul. Lanjut, silahkan, Bapak. Ya. Mau tanya Ustaz. Ya. Masalah zakat ini Ustaz. Ya. Di tetangga kampung saya itu kan orangnya mampu-mampu. Ya. Ke lingkungannya itu di ternak babi. Lainnya apa? Setiap Gaji, ya. di lingkungan itu ternak babi. Ternak Babi, babi, ya, ternak ternak babi, babi, ya, ternak babi. Ya. Ya. Itu kan zakatnya itu setiap juragan babi itu ditarik 2 kintal. Setiap Juragan. Tiap Juragan. itu ditarik 2 kintal. ditarik 2 kintal itu untuk zakat. Iya. Ya. Nah terus itu orang-orang kampung itu kan semua zakat. Orangnya kan mampu-mampu. Ya. Yang narik tadi siapa, Itu Pak? kan orang kampung itu loh narik. Orang kampung. Itu loh. Ya. Itu kan kumpulnya itu berapa ton itu dibagi rata sih orang-orang mampu itu tadi. Ya. Nah hukumnya bagaimana itu mohon penjelasan Ustaz. Ya. Ya, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Silakan, Ustaz, tentang zakat. Ya, jadi pertama kalau memang orang Islam ya, orang Islam ya artinya orang Islam itu tidak boleh apa ngubah babi, ternak babi itu ya. Karena babi termasuk yang diharamkan ya, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 170 ya. Kemudian apa surat An-Nahl ya, surat An'am ya, Al-An'am 145, kemudian surat Al-Maidah 3, semuanya itu menyebutkan bahwasanya babi salah satu yang diharamkan ya, itu yang diharamkan itu ada 4, yaitu bangkai, babi, darah yang mengalir, dan sembelihan yang li ghairillah bihi, yang bukan karena Allah atau jelasnya untuk sajen lah begitu ya. Itu ada 4 itu, babi termasuk yang diharamkan. Kita umat Islam tidak boleh apa makan babi, tidak boleh. Wah ini tidak makan, oh ini saya ternak, ya sama saja. Itu. Jadi pertama kalau orang Islam betulan itu apa haram atau tidak boleh apa ternak babi begitu ya. Itu yang pertama. Kecuali kalau wah guru patut Islamku gitu, itu lain lagi gitu. Nah, kemudian kalau zakat itu diwajibkan kepada orang Islam, yaitu. Nah itu tadi mungkin si istilahnya juragan-juragan yang ternak babi tadi, karena itu diminta oleh apa warga ya diberikan, mungkin begitu, mintanya berapa berikan sekian kintal gitu ya, misalkan begitu sekian, bahkan sampai jumlah sampai sekian ton lah begitu ya, begitu. Tapi yang demikian itu ya, sebetulnya zakat itu diwajibkan pada orang Islam. Dan tadi yang seharusnya itu kalau memang orang Islam ya tidak ngingu atau ternak babi tadi, itu tadi mungkin pertimbangannya yang ternak babi tadi ya istilahnya itu ya daripada nanti rame atau biar apa tidak ada masalah ketika ternak babi lah itu ya. Jadi kalau bukan orang Islam ya otomatis tidak terkena aturan Islam gitu. Jadi yang diwajibkan zakat, diwajibkan puasa, setelah itu orang Islam. Dan kalau orang Islam tidak boleh atau haram makan babi, haram pula ternak babi itu ya. Kalau ditanyakan hukumnya bagaimana ya kalau beras tadi itu memang diberikan ya gitu, diberikan mau siapa yang membutuhkan dari penduduk itu, kalau mau ya monggo saja, istilahnya pemberian itu aja itu ya. Pemberian bukan zakat itu pemberian gitu, karena itu ya dan biasa juga ya kalau apalagi kalau menjelang Idul Fitri itu kadang pabrik-pabrik itu juga memberikan
Itulah kepada lingkungannya begitu ya, itu yaitu taruhlah itu namanya pemberian ya, bukan zakat gitu ya, begitu ya. Jadi yang penting itu kalau orang Islam betulan itu supaya jangan ternak babi, dan orang Islam yang betulan itu juga melaksanakan sholat wajib 5 waktu itu harus jangan sampai tinggalkan. Jadi orang Islam itu wajibannya telah syahadat ya sholat ya. Sholat ya dan yang lainnya begitu ya. Jadi rukun Islam itu ada 5, syahadat, sholat, siam, zakat, dan haji. Tadi yang lebih penting sebenarnya kalau mengaku orang Islam ya jangan ternak babi gitu, karena memang dilarang oleh Allah gitu. Makanya itu dilarang ya, termasuk ternaknya, jual belinya begitu. Saya tidak ternak, saya cuman menjualkan, itu ya sama juga. Itu yang bersekutu pada itu termasuk yang dilarang atau yang haram begitu. Iya, baik, terima kasih demikian ya untuk saudara kita. Kemudian selanjutnya Ustaz di line telepon kepada kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana ini? Yang Sri di Sragen ya. Ya, silakan Yang Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus mau tanya, ini saya kemarin sudah tanya masalah ini. Itu saya sore itu sudah sholat ibadah, sholat tarawih. Ya. Saya malam mau sholat witir. Sebelum sholat witir itu ya saya sholat 2 rakaat itu saya enggak niat, saya hanya sholat 2 rakaat aja. Itu ada namanya apa enggak? Apa diperbolehkan enggak? Pertama, kedua kali saya itu puasa masih kuat, tapi saya itu sesek gitu. Kalau saya kasih oksigen itu terus reda seseknya. Itu apa boleh atau enggak? Oksigen apa semprot itu apa? Tapi saya tuh ya kalau puasa kuat ya, sesek itu ya saya kuat puasa. Tapi oksigen itu apa membatalkan apa enggak? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Sri Sragen, Ustaz, silahkan 2 pertanyaan. Ya. Jadi yang pertama tadi, sholat tadi itu dikerjakan. Jadi yang Nabi kerjakan sholat malam itu tidak lebih dari 11 rakaat ya, tidak lebih dari 11 rakaat. Namun demikian bukan suatu batas. Jadi yang biasa Nabi kerjakan itu maksimal 11 rakaat gitu. Atau ada juga riwayat yang kurang, tapi maksimalnya paling banyak adalah 11 rakaat gitu. Atau misalkan ada yang menghitung 13 rakaat, bisa juga 13 rakaat dengan mungkin iftitahnya, mungkin begitu. Jadi yang sebagaimana riwayat Aisyah itu, Nabi itu biasanya sholat malam tidak lebih dari 11 rakaat, tapi itu bukan suatu batas. Kalau yang seperti yang dijelaskan oleh Bu Sri tadi, itu apa namanya? Namanya ya qiyamul lail gitu. Nah, qiyamul lail itu artinya sholat malam, itu namanya ya qiyamul lail itu. Jadi qiyam itu arti asalnya menurut bahasa qiyam itu berdiri, maksudnya apa? Sholat malam itu namanya qiyamul lail gitu. Nah, qiyamul lail itu kalau di bulan Ramadan itu biasa orang menyebut itu tarawih, walaupun Nabi tidak menamakan itu tarawih, tidak. Nabi sendiri tidak menamakan itu tarawih, tidak gitu ya. Itu. Jadi baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan itu sholat sunnah di malam hari itu ya, atau sholat tahajud termasuk itu qiyamul lail. Jadi yang Ibu Sri lakukan itu namanya juga qiyamul lail kalau bukan diberikan nama begitu ya. Kemudian yang kedua tadi, memang kalau orang sakit itu, yang sakit itu bisa diharapkan sembuhnya, itu kalau tidak puasa itu mengganti di hari lain. Tapi kalau yang sakit itu istilahnya itu sulit diharapkan sembuhnya, itu bisa dimasukkan pada kategori orang yang tidak kuat melaksanakannya atau berat melaksanakannya. Wa alal ladzina yutiqunahu, nanti gantinya ya fidyatun ta'amu miskin. Nah, seperti keadaan Bu Sri tadi, kalau itu memang semacam sakit yang sulit diharapkan sembuhnya, bisa masuk pada kategori wa alal ladzina yutiqunahu, nanti bayar fidyatun ta'amu miskin. Nah, sekarang oksigen itu membatalkan apa tidak? Saya sendiri juga belum pernah pakai oksigen itu bentuknya seperti apa, apakah cairan atau apa, lah begitu saya tidak tahu, lah begitu ya. Tapi yang jelas kalau keadaan sakitnya itu yang sulit diharapkan sembuhnya itu ya,
seperti sakitnya atau sakit asma dan juga yang lain-lainnya begitu, itu bisa masuk pada kolom wa alal ladzina yutikunahu fidyatun tu'au miskin tadi. Kalau memang oksigen itu bentuknya itu taruhlah seperti udara biasa, tidak ada cairan saja juga tidak masalah gitu, karena kita juga setiap orang juga menghirup udara. Tapi kalau bentuknya cairan bisa juga bermasalah, termasuk yang membatalkan puasa. Sendiri juga belum pernah lihat, belum pernah pakai juga seperti itu lah, begitu Bu Sri ya. Jadi kalau itu termasuk sakit yang sulit diarahkan sumbernya, bisa masuk walaladina yutikunahu, nanti boleh tidak puasa, nanti mengganti di hari lain. Tapi kalau tadi oksigennya tadi semacam bentuk cairan, ya termasuk membatalkan puasa lah, begitu ya. Kembalinya pada Bu Sri sendiri. Tapi kalau hanya semacam udara aja tidak masalah begitu. Ya. Iya, baik, terima kasih demikian ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian SMS kembali Ustaz. Ustaz, saya mau tanya, kalau sholat tarawih tidak memakai doa iftitah, itu hukumnya bagaimana begitu? Ya, kita itu sholat itu adalah supaya sebagaimana contoh Nabi SAW. Nabi SAW melaksanakan sholat juga membaca doa iftitah itu ya, baik dalam sholat wajib maupun dalam sholat sunnah. Maka kerjakan sebagaimana yang Nabi contohkan, itu yang jelas betulnya ya. Kita tidak usah buru dapatnya harus sekian rakaat, tidak usah ya menurut kemampuannya berapa gitu. Jadi kita sholatnya tidak usah seperti misalkan itu mobil yang cari trayek itu, cari jatah, tidak begitu. Tidak usah ngebut harus dapat sekian rakaat, tidak itu tadi. Maka sebagaimana Nabi laksanakan itu itu pakai doa iftitah, ya pakailah doa iftitah. Nanti tidak lama, itu kita tujuannya sholat itu harus kita mendekatkan diri kepada Allah, harus kita melaksanakan dengan ikhlas gitu ya. Jangan yang penting dapat itu sekian rakaat 21 rakaat atau berapa gitu, tapi salatnya sangat cepat. Nah itu ya itu tidak pas gitu ya. Ya kamu kuatnya berapa, saya laksanakan sholat itu dengan tumakninah begitu. Jangan sampai seperti itu ya, kendaraan atau mobil yang ngoyak setoran begitu ya. Gitu. Iya, baik, demikian ya, mudah-mudahan dapat dipahami untuk saudara kita. Dan tampaknya juga bersama kita Rusain Ustaz untuk kesempatan sore hari ini. Sebagai kesimpulannya Ustaz, sekaligus penutupnya, silahkan. Ya, sebenarnya nanti sudah banyak tentang agama ini. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk melaksanakan ibadah Ramadan pada bulan Ramadan tahun ini. Dan ada satu yang akan berusaha sampaikan sebelum pertanyaan yang kemarin wajah Fajar Hidayah ya. Kemarin saya mendapatkan pertanyaan tentang mahram. Yang pertama itu saudaranya kalau Pak Lek itu yang mahram Pak Leknya. Lah kalau istrinya Pak Lek itu mahram atau tidak? Saya jawab yang istrinya Pak Lek itu ya, itu walaupun istilahnya biasa kita manggil bule, itu bukan mahram, itu sudah jelas itu. Dan satu lagi yang masih itu ya, adiknya Mbah, istilahnya Mbah Lek gitu. Nah itu termasuk mahram atau tidak ya. Kalau kita lihat di sepintas di surat An-Nisa 22 dan 23, ini memang tidak ada yang jelas-jelas seperti itu ya. Tapi itu kalau itu yang istilahnya adiknya Mbah atau Mbah Lek tadi, kalau dia itu memang betul-betul adiknya, bukan istilahnya itu istilahnya awunya begitu ya. Kalau betul-betul adiknya Mbah, misalkan adik kandung atau adik tunggal ayah atau adik tunggal ibu begitu ya, baik adik maupun ibunya apapun Mbak Yunya begitu, itu bisa masuk pada kategori ini ya. Ya 23 An-Nisa, hurimat alaikum ummahatukum, diharamkan atas kamu sekalian ibu-ibu kalian mengawini ibu kalian, wa banatukum, dan mengawini anak-anak perempuan kalian, wa akhwatukum ya, dan saudara-saudara perempuan kalian, wa ammatukum. Lah masuk pada ini. Ammatukum itu artinya bule atau budi kalian, tapi yang adiknya bapak atau Mbak Yunya bapak itu amat gitu. Wa kholatukum itu, wa kholatukum saudara-saudara ibu kalian. Nah itu bule atau budi tapi dari arah ibu, itu namanya kholah atau kholat itu yang kemarin tanyakan. Berarti itu ammatukum itu
adiknya bule atau adiknya apa? Adiknya bapak atau Mbak Yunya bapak, itu namanya amat gitu. Memang di sini kalau kepada apa bule atau bude jelas itu haram apa mahram gitu ya. Nah dari sini ini kemudian ada yang mengartikan, ada yang memahami tadi itu mbahlik itu ya, itu bisa masuk pada kategori ini wa ammatukum. Jadi itu bulenya ayah atau bulenya ibu itu bisa masuk pada kategori ini. Jadi yang ditanyakan kemarin itu mbahlik itu bisa masuk pada amat, walaupun amat itu sendiri ya, amat itu sendiri itu artinya bule ataupun budi dari pihak dari jurusan ayah. Tapi pengharaman terhadap bule dan budi tadi itu juga berlaku pula pada anaknya. Nah begitu ya, dari sini ini bisa dipahami bahwasanya mbahlik tadi bisa masuk pada mahram, walaupun yang ada nasnya itu amat itu bule ataupun apa budi. Itu dalam Arab itu bule atau budi itu enggak ada bedanya bahasa Arabnya. Cuman kalau dari jurusan ayah namanya amat, kalau jurusan dari ibu namanya kholat atau kholah itu. Nah begitu. Jadi secara tegas itu enggak ada nasnya mahram itu, tapi mahramnya terhadap bule tadi berlaku pula pada anaknya. Berarti kalau anaknya tadi memanggil buliknya bapak tadi, itu berarti itu mbahlik itu ya. Jadi mbahlik itu bisa masuk mahram berdasar wa ammatukum ya, wa kholatukum. Ammatukum itu yang saudaranya bapak, kholatukum yang saudaranya ibu. Itu berlaku pula pada anaknya, Bagaimana kalau tadi itu tidak boleh menikahi ibumu, juga berlaku pada apa mbahnya, pada mbahnya, ibunya ibu juga apa juga tidak boleh, buka garis ke atas. Maka itu tadi mbahlik itu tadi kalau memang betul-betul itu saudaranya bapak, itu saudaranya ayah, itu masuk pada amat tadi. Amat itu artinya bule, tapi berlaku pula terhadap anaknya bule lah begitu. Jadi secara apa ya, secara tersirat di situ dari apa, dari amat itu begitu ya. Sehingga mbahlik termasuk mahram begitu. Semoga Allah mengampuni kita, amin. Baik, terima kasih Ustaz kebersamaannya di kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk saudara kita semuanya. Baik, saudara pendengar besar FM dan pemirsa Mta TV di mana Anda berada. Sampai di sini kebersamaan kita. Terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.